Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penerapan prinsip reproduksi manusia. Terbagi ke dalam 3 materi. Yang pertama, sistem reproduksi manusia dan fertilisasi. Kemudian yang kedua ada tujuan dan fungsi ASI. Dan yang ketiga yaitu program keluarga berencana. Nah, yang pertama, sistem reproduksi manusia ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi wanita dan yang kedua organ reproduksi pria. Nah, yang pertama, organ reproduksi wanita ini ada bagian vagina. Nah, vagina ini sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi, kemudian akses masuk sperma dan juga keluarnya bayi pada saat proses kelahiran. Kemudian di sini ada rahim. Nah, rahim ini memiliki banyak fungsi. Nah, salah satunya ketika proses kehamilan, gumpalan darah yang ada di dalam rahim ini akan menebal sehingga mempertahankan proses kehamilan. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, maka gumpalan darah di dalam rahim ini akan meluruh. Nah, proses luruhnya gumpalan darah atau endometrium tersebut disebut proses menstruasi. Nah, di sini ada ovarium. Nah, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur, juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Di sini ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini merupakan saluran untuk sel telur yang dari ovarium menuju rahim. Nah, di tuba Fallopi ini juga terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Dan di sini ada organ reproduksi pria. Yang pertama itu ada penis, ini ada kepala penis juga lubang penis. Nah, lubang penis ini berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari kandung kemih, juga keluarnya sperma. Nah, di sini ada skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk membungkus testis, juga berperan untuk mendukung testis untuk memproduksi sperma. Nah, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma, juga memproduksi hormon testosteron. Nah, di sini ada vas deferens, kelenjar prostat dan juga kandung kemih. Apakah kalian tahu bagaimana proses fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, dalam prosesnya fertilisasi terjadi ketika bertemunya sel kelamin laki-laki atau sel sperma dengan sel kelamin wanita atau sel telur. Nah, ketika sel sperma ini menuju sel telur, maka akan terjadi pembuahan. Nah, jika tidak bertemunya sel sperma dan sel telur, maka tidak terjadi pembuahan. Nah, ketika sel sperma dan sel telur itu dibuahi, sel-sel telur tersebut, sel-sel tersebut itu akan berubah menjadi zigot. Dan ini merupakan tahap embrio. Nah, zigot ini akan membelah secara mitosis menjadi morula. Nah, di sini merupakan tahapan 8 sel. Nah, kemudian dalam waktu 1 minggu, zigot ini akan membentuk bola yang disebut dengan blastula. Nah, setelah itu, di blastula ini terdapat adanya rongga yang disebut dengan blastosol. Nah, ini merupakan gambar dari sayatan melintang blastula. Nah, setelah itu blastula akan membentuk 3 lapisan yang disebut dengan gastrulasi. Nah, setelah itu di dalam gastrulasi ini ada 3 bagian, yaitu ada ectoderm, lapisan luar, kemudian ada mesoderm, lapisan tengah, kemudian ada endoderm, lapisan dalam, dan di sini ada blastosel, juga arkenteron. Dan ini merupakan tahap embrio. Nah, embrio-embrio ini akan menghasilkan hormon seperti gonadotropin, LH, estrogen dan progesteron yang akan mempertahankan proses kehamilan. Jadi fertilisasi ini terjadi dimulai dari proses fertilisasi hingga proses kelahiran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat ASI. Banyak ahli berpendapat bahwa tidak ada satupun asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI. Alasannya
Alasannya jelas karena ASI mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin, protein, lemak, karbohidrat, dan mineral penting lainnya. Nah, adapun manfaatnya yaitu sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat, tulang bayi lebih kuat, kemudian mendapat limpahan kolesterol, mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak, mengurangi pendarahan, dan juga mengurangi resiko terkena kanker. Selanjutnya kita akan memasuki materi KB. Nah, apa itu singkatan dari KB? KB merupakan singkatan dari keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini merupakan usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Nah, untuk dapat mencapai hal tersebut, dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Nah, program KB ini menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, dan mengurangi risiko kematian bayi. Program keluarga berencana ini mempunyai banyak keuntungan, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Meskipun penggunaan alat atau obat kontrasepsi mempunyai efek samping dan resiko yang kadang-kadang merugikan kesehatan, akan tetapi benefit penggunaan alat atau obat kontrasepsi tersebut akan lebih besar dibanding tidak menggunakan kontrasepsi yang memberikan resiko kesakitan dan kematian maternal. Nah, adapun manfaatnya yang pertama itu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi resiko aborsi, mengurangi angka kematian bayi, membantu mencegah HIV/AIDS, menjaga kesehatan mental keluarga, dan juga menurunkan angka kematian ibu. Selanjutnya ada macam-macam kontrasepsi. Yang pertama itu kontrasepsi sederhana manual yang terdiri dari sistem kalender, kondom, diafragma, dan juga spermisida. Nah, yang kedua yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Contohnya yaitu IUD, intrauterine device, alat kontrasepsi yang mempunyai efek anti-fertilisasi atau anti pembuahan yang cukup baik. Nah, yang ketiga ada kontrasepsi vasektomi. Nah, vasektomi ini merupakan prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi fase deferensia, alur transportasi sperma terhambat, dan proses fertilisasi itu tidak terjadi. Yang keempat ada kontrasepsi tubektomi. Tubektomi ini merupakan sterilisasi yang bisa dilakukan juga pada pria. Nah, pada wanita akan mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Dan yang kelima yaitu kontrasepsi hormonal. Nah, misalnya dengan menggunakan pil KB atau dengan cara suntik. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga kalian paham mengenai penerapan prinsip reproduksi manusia. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.